Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa majid wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Qala Allah ta'ala fi muhkami ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin wa ayatun lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mash'un wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa inna nasha'u nughriqhum fala sarikha lahum wa lahum yanqudun illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala anna rajulin min ashabi. Hadratul mukarramin, kami muliakan dan kami hormati segenap guru-guru kami semua, para kiai, para bunyai, para asatidz, para ustadzah, para hujjaj, para tokoh masyarakat setempat, bil khusus khusus bizikri Al-Karim Ibnu Karim Amanda Ki Haji Muhammad Muslih Misbah mata'anallah bituli hayatih wa adama baqa'ah. Yang kami muliakan dan kami hormati segenap kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Ma'mur, khusus bizikri Abidal Karim Ibnul Karim Ayhandal Ustaz Haji Musannif Abbas. Kita doakan semoga semua, baik guru-guru kita, baik kepengurusan DKM Raya Masjid Baitul Ma'mur, Allah jaga kesehatan mereka semua, Allah berkahi seluruh kehidupan mereka semua, Allah lapangkan dada mereka semua, yang akhirnya mampu membantu kita, menuntun kita ke jalan yang lebih baik lagi. Ayo hadir rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena nikmatnya lah akhirnya kita mampu berkumpul bermuajahah, selain daripada melakukan salat subuh berjamaah dengan fadilah-fadilahnya. Allah juga memberikan maunah kepada kita untuk terus hadir dalam majlisul ilm, karena penting sekali majlisul ilm. Semua orang akan dipertanggungjawabkan akan segala amalnya. Nah, dengan adanya thalabul ilm, maka itu akan meringankan seluruh pertanggungjawaban kita kelak di yaumil mahsyar nanti. Salawat dan salam marilah kita curahkan haribaan junjungan alam Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga salawat dan salam sampai kepada keluarganya, para istrinya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang juga semoga curahan salawat dan salam itu sampai kepada kita selaku umatnya. Para jamaah hadirin rahimakumullah. Hadir rahimakumullah, di pertemuan lalu kita sudah bahas tentang bagaimana cara Allah mengendalikan seluruh alam semesta. Mulai dari wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban wa minhu ya'kulun. Nah, disinilah Allah menjelaskan kekuasaannya, bukti kebesarannya melalui tanda-tandanya. Dalam syair dikatakan inna likulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahul wahid, bahwa segala sesuatu menjadi satu bukti otentik ala annahul wahid, bahwa Allah adalah zat yang maha esa. Kalau kita melihat apapun, kalau kita pelajari sedalam-dalamnya, kalau kita pelajari dengan betul,
maka semua eksistensi yang ada di dunia menunjukkan bahwa semua memiliki zat yang menciptakan. Karena tidak mungkin ada hal yang muncul, tidak mungkin ada hal yang wujud, tapi nggak ada yang diciptakan. Karena ini akan bertolak belakang dengan latar belakang akal kita. Akal kita akan menuntut ketika suatu benda ada, maka harus ada yang mengadakan. Tidak mungkin kok ujuk-ujuk nih masjid muncul sendiri, kan tidak mungkin. Kalaupun ada, pasti spekulasi, sangat tidak mungkin. Maka dari situlah dan semua tentang kebesaran Tuhan itu ada beberapa ayat di dalam surah Yasin itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayatul lahumul tanda kebesaran Tuhan. Wa ayatun ayat itu kan tanda ya. Ayat ya, tanda. Wa ayatul lahum al-ard. Wa ayatul lahumul ard. Tanda kebesaran Allah adalah tanah tandus. Ini di awal ya. Saya review ulang, saya jelaskan ulang supaya mengena daripada hati para jamaah. Kenapa bisa Allah jadikan tanah tandus sebagai bukti kebesaran Tuhan? Coba kita lihat, tanah kering gak kena air sama sekali. Ketika diturunkan hujan, ketika terkena air hujan, itu muncul tumbuh-tumbuh. Dari mana tumbuhannya? Kita nanam pohon pakai bibit, muncul tumbuhan, wajar ada bibitnya. Nah ini ada tanah mati kering, tahu-tahu ketika kena air hujan dia ada tumbuh, ada rumput, terus ada apa lagi tumbuh-tumbuhan gitu. Nah itu asalnya dari mana? Kalau tanah tandus yang kering saja masih bisa tumbuh-tumbuhan, begitupun sama dengan kejadian alam makhluk ini. Makhluk semuanya diwafatkan, dimatikan oleh Allah, mungkin saja pasti Allah bisa menghidupkannya kembali. Makanya logikanya orang yang tidak atau orang yang menafikan, orang yang tidak mempercayai Allah sebagai Tuhan, maka logikanya perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena nggak akan logis. Bahwa munculnya sesuatu tanpa ada pencipta itu sangat tidak logis sekali. Ya, kalau saya sering dengar kajian Gus Bahar, beliau itu sering menganalogikan dengan rumah kebakaran. Ada rumah kebakaran, lalu ditanya, itu kenapa rumah kebakaran? Dijawab, enggak, itu kebakar sendiri. Itu enggak mungkin. Enggak mungkin ada suatu benda itu bergerak, berpindah atau berproses dari satu proses ke proses yang lain tanpa ada pemantiknya. Enggak mungkin. Nah, adanya alam raya semesta ini menjadi satu bukti otentik bahwa ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan ini harus berbeda dengan yang diciptakan. Karena kalau yang menciptakan sama dengan yang diciptakan, maka yang menciptakan bagian dari yang diciptakan. Paham maksudnya? Maksudnya begini, kalau Allah sama dengan makhluk, maka Allah pasti bagian dari makhluk. Ada orang bikin gelas. Kalau orangnya sama bentuknya kayak gelas, itu mah bukan orang, berarti gelas. Tuhan kok sama kayak manusia, punya tangan, punya kaki, punya kepala. Maka itu bukan Tuhan, ini manusia. Kan itu kan. Sederhananya kan seperti itu kan. Ada dua benda yang sama, maka benda yang pertama akan diidentikan kepada benda yang kedua. Maka runtuhlah teori-teori Mujassimah yang menyatakan Allah punya tangan sama seperti tangan kita, Allah punya kaki seperti kaki kita, Allah punya kepala seperti kepala kita. Allah punya kepala, tapi tidak bisa disamakan dengan apa? Ya, dengan pemikiran kita. Mereka pun orang-orang Mujassimah itu berdalil dengan ayat Al-Quran. Semua orang-orang yang melenceng itu berdalil sama dengan ayat Al-Quran. Makanya Imam Jalaluddin As-Suyuti pernah mengutip, menyatakan Al-Qur'anu dhalun mudillun liman lam yaqra bi tafsiril Qur'an. Atau kama qala alaihi. Jadi Imam Jalaluddin As-Suyuti pernah berkata, Al-Quran itu bisa sesat menyesatkan bagi orang yang tidak membaca tafsir. Orang zaman sekarang pernah ada. Bapak sering tuh kalau main media sosial, dikit-dikit Allah Ta'ala, dikit-dikit
qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak tahu maksudul a'dham, maksud tujuan dari ayat itu apa. Kadang kita gini, ada ayat, oh ini menjelaskan tentang munafik nih. Akhirnya ayat ini untuk menyerang teman kita yang sesama muslim, padahal tidak bisa. Ayat Al-Baqarah itu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walhum adzabun alim bima kanu yaksibun. Ayat ini kan untuk menjelaskan orang-orang munafik ya, atau apa ayat setelahnya lah itu kan menjelaskan orang-orang munafik, dan ayat ini tidak bisa digunakan untuk orang-orang munafik dari kalangan muslim, karena munafik kan kebagi dua, ada yang munafik amal, ada yang munafik i'tiqad. Nah ayat ini menjelaskan tentang munafik secara i'tiqad, yakni siapa? Orang-orang munafik di zaman Nabi, dan itu tidak bisa disamakan dengan orang zaman sekarang. Munafik amal itu idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ketika dia berbicara dia berbohong. Ayatul munafiki salatun. Tanda orang munafik ada idza hadatsa kadzaba. Ketika berbicara maka berbohong. Kalau ngomong bohong mulu. Ini nifaqu amalin. Munafik tapi sisi amal. Dia tetap sholat, dia tetap puasa, kan kalau ngomong bohong mulu, kalau cerita bohong, ini munafik amal. Dan tidak bisa disamakan statusnya dengan munafik i'tiqad, munafik keyakinan. Tidak bisa disamakan dengan munafik di zaman Nabi. Kalau di zaman Nabi bukan munafik amal, mereka kan nggak percaya sama Allah. Cuma tujuan utamanya untuk menipu orang-orang muslim. Tujuan utamanya kenapa mereka munafik? Untuk menipu Nabi. Saya akan di ayat selanjutnya dijelaskan itu. Nah, saya lanjutkan bahwa seluruh alam raya ini menjadi bukti eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang akan kita pelajari adalah wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Ini masih ya, karena kemarin di pertemuan lalu, mungkin yang masih ingat, yang lupa udah lupa. Pertemuan lalu saya jelasin tentang al-fulkil mashhun. Di sini translate ayatnya, penjelasan ayatnya, wa ayatul lahum, wa ayatun dan tanda lahum bagi mereka orang-orang munafik, orang-orang musyrikin Mekah, anna hamalna dzurriyyatahum. Sesungguhnya kami hamalna, memuat, mengisi dzurriyyatahum, dzurriyyah mereka fil fulkil mashhuni, di dalam perahu al mashhuni yang dijaga. Salah satu bukti tanda kebesaran Allah bahwa Allah memuat keturunan orang kafir, orang yang tidak percaya dengan Allah, Allah muat di dalam perahu yang dijaga oleh Allah. Nah, para ulama menjelaskan apa kolerasi ayat ini dengan ayat sebelumnya. Kalau kita lihat kan ayat sebelumnya wa ayatul lahumul ard, kemudian wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Ayat-ayat sebelumnya menjelaskan tentang alam raya, menjelaskan bumi, menjelaskan langit, menjelaskan malam, menjelaskan siang. Dan tahu-tahu muncul ayat wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Jelasin ayat tentang manusia dinaikin di atas perahu. Lalu hubungannya apa? Sebelumnya jelasin alam raya, ini jelasin perahu. Nah, di sini katakan ada dua sisi di mana ada dua sisi kecocokan, kesinambungan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya menjelaskan tentang alam raya, dan ini menjelaskan tentang perang. Pertama, lamma manna bi ihya'il ardi wa hiya makanul hayawanat bayyana annahu lam yantasir bal ja'ala al-insana tariqan yattakhidhu min al-bahri khairan wa yatawassatuhu aw yasiru fi. Pertama, bahwa ketika Allah menciptakan bumi, menghidupkan bumi, yang mana bumi ini tempat makhluk hidup, tempat semua makhluk hidup, binatang, manusia dan lain sebagainya, maka Allah jelaskan. Kan kalau kita lihat dari total dunia itu kan 70% air, 30%
darat. Yang mayoritas air. Kenapa Allah ciptakan juga hal demikian? Nah, laut itu. Bayyana annahu lam yaqtasir bal ja'al insana tariqan yattakhudhu minal bahri khairan. Allah jelaskan bahwa Allah ketika menciptakan seluruh alam raya pasti ada fungsinya. Tidak ada satupun di dunia ini yang Allah ciptakan kok nggak ada fungsinya. Semuanya ada. Baik itu fungsi negatif atau fungsi positif. Fungsi negatif itu adanya maksiat. Kan Allah ciptakan maksiat. Allah ciptakan orang miskin dan orang kaya. Tujuannya kenapa ada dua? Seharusnya kalau Allah adil samain aja kaya semua. Kan gitu. Seharusnya kan demikian. Namun tidak. Allah jadikan hadhihi dunya darubalain. Dunia ini adalah tempat cobaan. Orang miskin cobaannya harta. Orang kaya cobaannya orang miskin. Ujiannya di situ. Nanti akan kolerasi dengan ayat setelahnya. Nah, ketika Allah menciptakan bumi yang mana bumi itu adalah tempatnya makhluk hidup, Allah jelaskan bahwa Allah menciptakan lautan ini tidak sembrono. Dalam arti bukan berarti tidak ada fungsinya, ada. Bal ja'ala lil insani tariqan yattakhidhu minal bahri khairan. Namun Allah jadikan bagi manusia satu jalan yang dapat diambil kebaikan dari laut. Laut kalau kita gali, Pak, ilmuwan saja yang saya pernah baca ya, ilmuwan itu masih belum tuntas membahas tentang apa makhluk yang ada di laut. Sangat banyak sekali. Dibandingkan dengan langit, dengan bulan-bulan, dengan bulan bintang, masih lebih rumit menjelajahi bawah laut. 70% soalnya apa? Bumi ini 70%-nya air, 30%-nya dah. Kok ada manusia nggak demen mancing? 70% kan? Dah. Lanjut. Wayat au yasiru fi. Allah jadikan lautan yang segini luasnya ada kebaikan untuk manusia. Di ayat dikatakan Allah jadikan segala sesuatu yang ada di dunia, yang ada di alam raya semesta ini bermanfaat untuk manusia. Yang pertama. Yang kedua, idza fasarna bi annal murad ibil. Karena Quran itu, Pak, saya jelaskan dulu ya. Quran itu ada hakiki dan majazi. Ada teks yang maknanya hakikat dan banyak sekali teks yang maknanya majaz, metaforis. Contoh, saya kasih contoh. Yadullah fawqa aydihim. Tangannya Allah fawqa aydihim, di atas tangannya orang-orang kafir. Itu kalau kita artikan tekstual, yad itu kalau kita buka kamus artinya tangan. Itu makna hakiki. Nah, kalau kita artikan, kita translate, kita artikan dengan makna hakikinya, ini bahaya. Maka bahaya akan akidah kita. Maka perlulah kita mentakwil ayat-ayat tersebut, ditakwil, diartikan, diarahkan ke makna yang lain yang masih ada kolerasi dengan makna yang pertama. Tangan, kalau dimajaskan tangan itu artinya apa sih? Kekuasaan. Bang Haji Nasir semisal ngomong, dia mau calon lurah, semisal beliau ini mau calon lurah, akan ku genggam kampung besar dengan tanganku. Kan nggak mungkin. Kalau kita arahkan kepada makna hakikat, itu nggak mungkin. Gimana manusia yang genggam kampung besar segede-gedenya? Nggak bisa. Maka lari ke makna yang kedua, yakni majaz. Makna majaz, makna metaforis. Makna majaz atau makna metafor. Maksudnya apa? Akan aku genggam kampung besar dengan kekuasaan. Lah, ayat itu dalam Al-Quran banyak sekali. Nah, di dalam ayat dikatakan tadi wa ayatul lahu anna hamalna dzurriyyatahu fil fulkil mashhur. Maka ulama berbeda pandangan. Al-fulk itu artinya apa? Ada yang mengartikan al-fulki itu perahu. Nah, dalam masalah perahu saja ulama masih beda pandangan. Ini yang dimaksud perahu tertentu atau perahu yang ada tanjung pasir, umum, perahu umum maksudnya. Kalau yang mengatakan
perahu tertentu, maka perahu yang dimaksud adalah perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa Allah jadikan perahunya Nabi Nuh alaihissalam sebagai salah satu bentuk kebesaran Allah, salah satu bukti kekuasaan Allah? Kalau kita baca Qisasul Anbiya, ini yang kemarin saya jelaskan, perahunya Nabi Nuh itu kurun antara Nabi Nuh dan Nabi Adam itu 10 kurun. Kalau satu kurunnya 100 tahun, berarti jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh berapa tahun? 1000. Itu kalau 1000, kalau 100 satu kurunnya. Ya, satu kurun aja kadang macam-macam artinya. Kalau di kita itu ya, satu kurun 100 tahun, betul ya? Satu kurun 100 tahun. Ada juga yang mengatakan kalau 100 tahun jaraknya aja berarti kan 1000 tahun. 1000 tahun itu jaraknya terlalu pendek. Umur Nabi Nuh saja berapa tahun? 1400-an. Dan orang-orang di zaman itu umurnya yang segituan memang. 1400. Berarti berapa tahun? Nah, iya. 1400 ya. Itu yang saya baca di dalam Qisasul Anbiya. Nah, jarak 10 kurun. Anggap satu kurun itu satu periode. Periode saya satu kurun. Beda dengan periodenya Kong Ki Haji Musonib. Periode yang lain. Saya dengan beliau sudah beberapa kurun. Walaupun kurunnya tidak bisa dihitung 100 tahun, enggak. Pokoknya kurun saya sama kurunnya Kong Abbas ya almarhum ini beda. Itu beda kurun kan gitu. Nah, kurun antara Nabiullah Adam dan Nabiullah Nuh alaihissalam itu 10 kurun. Nah, kurun dari zaman Nabi Nuh sampai ke zaman kita udah berapa ratus abad, bahkan berapa ribu abad yang lalu. Dan itu tahun 1970-an saya buka di internet ini, itu ternyata ditemukan artefak tahu Pak? Peninggalan bekas perahunya Nabi Nuh. Bapak nggak percaya, pulang ngaji, buka internet, cari Gunung Ararat. Ternyata di situ ditemukan artefak perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Kayunya masih ada, barang-barangnya masih, ya, pokoknya perahunya masih ada. Cuma kan karena kebutuhan arkeologi, akhirnya dibongkar, diambil kan gitu, diteliti. Makanya ada film tuh, tahun berapa ya? Tahun 2000-an, 2010 ke atas itu ada film Noah. Ini versinya orang Kristen lah, kita juga bisa percaya. Namun kita agama samawi memiliki kesamaan. Islam, Kristen, Yahud sama-sama percaya bahwa Nuh itu adalah Rasul. Nabi Nuh adalah utusan Allah. Makanya Nabi Nuh itu dijuluki Adam versi kedua. Karena apa? Di zaman itu semua umat manusia dibinasakan kecuali orang-orang yang naik ke atas perahunya Nabi Nuh. Nah, kita semua nih yang muncul atau yang hidup di zaman sekarang itu hasil keturunan dari orang-orang yang naik di perahunya Nabi Nuh. Karena ada berapa dalam Qisasul Anbiya itu hanya 15 orangan yang selamat dan itu berpasangan. Hewan-hewan yang ada di dunia semua itu yang masuk ke dalam perahunya Nabi Nuh. Bahkan bisa baca itu kan hewan terakhir yang naik ke atas perahunya Nabi Nuh itu keledai. Ingat ya? Saya ceritain pernah kan? Ingat ya? Keledai. Kenapa? Karena buntutnya itu digandolin sama iblis itu. Digandolin. Akhirnya pas mau naik perahunya Nabi Nuh, blengkos lagi. Dibetot lagi, buntut dibetot, miring lagi. Buntutnya naik. Akhirnya diusirkan tuh iblis dari buntutnya keledai. Nah, semua orang yang hidup di zaman ini berasal dari keturunan yang ada yang masuk ke dalam perahu tersebut. Maka dikatakan anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil, kami muat keturunan-keturunan semua umat manusia dalam satu perahu, Pak. Bayangin tuh kalau perahu tenggelam, mati semua udah nggak ada. Maka dari situlah salah satu bukti kebesaran Allah adalah salah satunya perahu Nabiullah Nuh alaihissalam. Ini diceritain zaman Nabi Muhammad, diketawain.
Gimana kalau kayu? Kita lihat kayu kan. Punya kayu kan di rumah? Pasti dapat setahun kehujanan, kepanasan, lapuk, Pak. Lapuk, hancur dimakan raya. Ini ada perahu udah ratusan abad lamanya masih utuh. Dan sampai detik ini jejak bekas perahunya itu masih ada. Makanya dan para sahabat, ada beberapa sahabat yang pernah menemukan perahunya Nabi Nuh. Jadi kitab Qisas Anbiya dijelaskan. Karena kita tahu sahabat itu tinggal di padang pasir. Kenapa sahabat itu tinggal di padang pasir? Yang notabene masyarakatnya itu nomaden. Apa nomaden? Nomaden itu nggak kayak kita. Kita kan tetap ya punya rumah. Kalau mereka enggak, pindah-pindah. Musim panas dahsyat lagi dagang, pindah ke Syam, ke Syria, kemudian ke Madinah dan lain sebagainya. Keliling terus dagang. Makanya mayoritas penduduk Makkah pada saat itu adalah pedagang. Karena itu nyari nafkahnya ya dagang. Kalaupun bertani itu hanya di daerah-daerah yang tumbuhan yang ada tumbuhannya. Namun untuk daerah Makkah sendiri itu tanah yang tandus gersang. Nah kan kita tahu munculnya generasi bangsa Arab itu tatkala Nabiullah Ibrahim menurunkan atau mengantar istrinya Siti Hajar dan putranya Nabiullah Ismail tinggal di situ. Karena atas dasar petunjuk Allah. Nah karena itulah masyarakatnya nomaden karena dia tinggal di tempat yang panas padang pasir, pindah-pindah. Coba kalau Islam turun di kampung besar, orang kampung besar mah dapat adem dikit udah rebahan nih, susah berkembangnya susah. Akhirnya munculnya di tanah Arab. Itu alasan kenapa turunnya di Arab. Kenapa nggak di kampung besar aja? Kalau kampung besar dapat duit cukup buat makan hari ini udah, rebahannya ngopi ngerokok di rumah, ya melontar aja. Oh begitu, waduh. Nabi Muhammad yang ini Islam gua nggak berkembang ini di kampung besar aja nggak kemana-mana. Temezon. Lanjut. Nah karena itulah penyebaran Islam sangat masif sekali. Dalam jangka 30 tahun lebih itu sudah menjajaki daerah Afrika. Itu karena aktifnya para sahabat. Dan salah satu sahabat ada yang menemukan perahunya Nabi Allah Nuh alaihi jam berapa ini? Enak, dikit lagi deh ya. Nah, para sahabat itu menemukan artefak perahu Nabi Nuh di salah satu gunung. Kalau sekarang namanya Gunung Ararat di Mesir. Iya, makanya sekarang jadi objek nasional untuk daerah Mesir, untuk negara Mesir. Dulu namanya itu Gunung Al-Judi. Al-Judi. Di kitab-kitab itu sering diterangkan perahunya Nabi Nuh itu markir terakhirnya di Gunung Al-Judi. Nah. Lantas apa kolerasinya dengan ayat ini? Ayat ini menjelaskan sebegitu hebatnya Allah mampu menjaga satu kayu, Allah mampu menjaga perahu dalam jangka berabad-abad. Itu makna yang pertama. Atau makna yang kedua nih Pak. Kita tahu nih, kayu itu kalau kita timbang berapa beratnya sudah. Perahu kalau kita timbang beratnya paling berat, tapi mampu mengangkat bertonton manusia, bertonton beban. Kayu kan enteng, tapi mampu mengangkat beban yang lebih berat. Logikanya kan seharusnya di bawah, yang paling bawah yang memuat itu harusnya yang lebih berat. Kan gitu kan? Tapi kayu ini mampu menopang mampu memuat beban yang lebih berat darinya. Kita katakan wa inna syadnughrikhum fala sayfalahum. Kalau Allah, kata Allah, kalau aku berkehendak ya nughrikhum, maka akan kami tenggelamkan. Coba logikanya kan gitu sederhananya. Seharusnya pecah dong. Perahu yang sebegitu ringannya menopang beban yang sebegitu beratnya, kudunya mah tenggelam. Tapi ini enggak. Ini barang-barang kita nih yang ada di sini, itu kan hasil impor.
banyak ya, beberapa impor dari Cina, dari luar negeri. Impornya nggak lewat udara, nggak lewat darat, karena nggak mungkin, cuma lewat darat nggak mungkin, mestinya lewat laut. Itu mobil, kemudian barang-barang berat bertonton ratusan ton diangkut dengan perahu. Nah logikanya gimana? Kok bisa barang yang ringan itu mengangkut barang yang jauh lebih berat? Wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun, dan kami ciptakan lahum bagi mereka mim mithlihi dari sesamanya ma yarkabun, sesuatu yang dapat mereka naiki. Bayangkan kalau Allah tidak ciptakan perahu yang notabene-nya dunia atau bumi ini 70% air, maka kita nggak kenal saudara kita yang ada di seberang pulau. Nggak bisa kan kita? Di Lampung siapa? Kita mau ke Lampung bagaimana caranya? Makanya inilah salah satu bukti kebesaran Allah. Kalau kita lihat perahunya doang mah, ya perahu cuma terbuat dari kayu, enggak, biasa aja gitu. Cuma yang lebih hebat adalah yang menakjubkan di sini dikatakan kenapa benda yang sebegitu ringan mampu memuat benda yang jauh lebih berat di atasnya. Semua itu murni karena kudrah dan iradah Allah. Batu yang berat tapi tetap nggak bisa bawa manusia, tapi kayu dengan benda yang dikategorikan benda ringan itu mampu mengangkat beban yang jauh lebih berat. Jam berapa ini? Lanjut. Sampai jam berapa Pak? Ini sepakatin aja sama saya Mas. Kalau saya mengaji mah ayo aja. Nah, itu kolerasi pertama. Selanjutnya kedua ya. Walau annal umur allati an'ama Allahu biha 'ala ibadihi minha daruriyah wa minha nafiyah wal awwal hajah wa tsani zinah. Faqulqul ardi wa ihya'uha min qabil awal wa innahal makan alladzi laulahu lama wujil insan wa laula ihya'uha lama 'asha wal lail wan nahar fi qawlihi wa ayatul lahum ila akhir min al qabil al awwal. Yang kedua, ayat sebelumnya menjelaskan tentang alam raya, menjelaskan tentang bumi dan langit. Di langit kita tahu ada bintang-bintang, di langit ada bulan, di langit ada meteor dan lain sebagainya. Yang itu masuk dalam perhiasan langit, penghias langit. Di langit ada penghiasnya, di bumi juga ada. Jadi nggak cuma langit doang yang indah, bumi pun ada penghiasnya, ada perhiasannya. Apa? Ya laut itu. Makanya indah sekali Pak. Bapak kalau pernah diving tuh, masuk berenang di bawah laut, itu masya Allah indah sekali. Kok bisa ya ada hal yang mampu menciptakan sesuatu begitu indah? Maka di sini dikatakan lemma bayyana sibahatal kawakib wa dzakara ma huwa mithluhu wa huwa sibahatul fulki fil bihar. Yang ketiga, wala hawajun salis. Yang ketiga, segala sesuatu adalah umur allati an'amallahu biha. Segala sesuatu nikmat yang Allah berikan kepada hambanya ini terbagi beberapa macam. Ada nikmat doruriyah dan ada nikmat yang nafi'ah. Doruri itu mau nggak mau kudu ada. Mau nggak mau ada. Contoh makan, nikmat kan? Mau nggak mau namanya makan kudu ada. Allah harus menciptakan itu karena manusia tanpa makan ya mati. Contoh lain, adanya langit dan adanya bumi. Ini nikmat doruri, nikmat yang harus ada. Nikmat dorur. Kenapa harus ada? Bayangkan kita hidup di bumi tanpa langit, ini bahaya. Atmosfer nggak ada, maka bahaya, hancur saja sama meteor gitu. Bisa bertabrakan ini alam raya satu planet dengan planet yang lain. Maka Allah ciptakanlah langit sebagai penopang dari benda-benda yang ada di luar angkasa. Nah itu termasuk contoh yang doruri yang harus ada. Allah ciptain bumi harus ada. Kenapa? Kalau nggak ada bumi kita ngijak apa? Berenang di laut kan aja. Yang kedua,
ada juga jenis nikmat yang nafiah, yang bermanfaat. Ya semuanya bermanfaat, tapi lebih titik beratnya, titik tekannya kepada manfaatnya. Wal awwalil hajah wa tsani lizina. Yang pertama, yakni nikmat doruri, nikmat yang kudu ada, itu karena hajatnya manusia, karena memang kita butuh langit, kita butuh bumi, kita butuh air, kita butuh makan dan lain sebagainya. Maka masuk kategori yang pertama. Ada yang kedua, yang nafiah itu. Nikmat yang nafiah, nikmat yang bermanfaat, yaitu tujuannya lizinati, untuk sebagai perhiasan. Ini jelaskan. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi. Ini kalau nggak ada langit, kalau nggak ada bumi, maka manusia nggak ada. Kalau nggak ada malam, nggak ada siang. Kemarin kan saya pernah jelaskan tuh. Wa ayatul lahumul lailu taslahu minhun nahar wa idahum mudlimun. Bayangkan kalau ini hidup kita di dunia malam terus, paginya siang nggak ada. Ada Pak, beku, mati kedinginan. Atau kita balik, siang doang, malamnya enggak, gesang semua, kebakar semua. Maka begitu hebatnya Allah dalam menciptakan alam semesta. Ini imbang, Pak. Ada malam, ada siangnya. Nggak ada negara yang nggak ada siangnya sama sekali. Itu mesti ada, Pak. Mesti ada, walaupun sebentar ya, pasti ada. Karena memang manusia butuh. Kayak oksigen kan dihasilkan dari pancaran sinar matahari. Yang selanjutnya, al-fulkil lati tajri fil bahri fa yustakhraju minal ma'i mutazawwajun bih. Kama qala ta'ala wa min kullin ta'kuluna lahman tariya wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha wa taral fulka fihi mawakhir. Untuk perahu ini masuk ke kategori yang nafiah. Dia nikmat, ya adanya perahu, adanya hal-hal yang sama dengan perahu itu termasuk nikmat yang bermanfaat. Kenapa? Karena dengan adanya perahu kita bisa transportasi, jalan dari sini mau nyebrang ke Lampung, kalau nggak ada perahu kan repot. Akhirnya ada perahu, jadi enak. Mau mancing, puyeng, mau kebakar, mau berenang mati. Ada perahu lebih enak. Maka perahu ini menjadi salah satu perhiasan buat kita. Dikatakan dalam Al-Quran, wa min kullin ta'kuluna lahman tariya. Dari segala sesuatu kalian bisa memakan daging yang segar. Di langit kita bisa makan daging. Daging apa? Daging burung. Di darat banyak lah. Di darat kambing, sapi dan lain sebagainya. Di laut pun ada. Makanya kadang kita aja yang kurang bersyukur. Dikatakan dalam Al-Quran, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di darat dan di laut bukan karena sebab apa-apa, bukan karena perilaku kita. Laut kita bagus, indah. Indonesia memiliki puluhan ribu pulau, Pak. Mana airnya butek jasa ya. Lo kelihatan pasir hitam ya. Sampah mulu. Dari apa? Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Karena gara-gara kita juga rusak ya istilahnya, semua bumi, laut, semuanya rusak, udara rusak karena kelakuan kita. Lalu kita mau nyalahin orang sama-sama kelakuan kita kok. Ya, Fadhil rahimakumullah, karena waktu ya, ini sedikit lagi saya jelaskan. Dikatakan dzurriyyatahum. Wa ayatul annahama dzurriyyatahum. Dzurriyyah itu apa, Pak? Nih, kenalin si A, ini dzurriyyahnya kiai ini. Nah, dzurriyyah itu apa? Keturunan. Anak cucu keturunan. Nah, arti dzurriyyah umumnya para ulama mayoritas menjelaskan bahwa dzurriyyah itu artinya keturunan. Keturunan itu dari saya ke bawah. Anak saya, cucu saya, cicit saya. Cucu bapak di rumah adalah dzurriyyah bapak sendiri, kan gitu. Saya dzurriyyahnya, oke, jangan nih, karena kalau dirunut ke atas nyambung ke beliau disebut Tapi dzurriyyah juga ada makna kedua.
yakni apa? Nenek moyang. Nah, nenek moyang bisa disebut dzurriyyah. Nah, ayat wa ayatullah anna hammalna dzurriyyatahum, ada yang menafsiri, dan salah satu tanda kekuasaan Allah bahwa kami, kata Allah, memuat nenek moyang mereka di dalam perahu yang dijaga Allah, yang dijaga Allah. Siapa? Ya, ini orang-orang yang hidup di zamannya Nabi Nuh alaihissalam, yang selamat dari banjir bandang itu, yang menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Nah, ada yang kedua, anna hamalna dzurriyyatahum, maksudnya apa? Keturunannya. Ya sebenarnya sama saja, kalau kita larikan ke makna yang awal sama saja. Bahwa kami Allah memuat keturunan-keturunan mereka yang tersimpan di dalam mani-mani mereka, yang tersimpan di dalam tulang iga mereka. Maksudnya apa? Tanpa adanya mereka yang hidup di zaman Nabi Nuh, yang naik perahunya Nabi Nuh, maka kalau mereka tenggelam, ya kita ikut mati. Karena kan kita juga sama, ada sebenarnya di perahu itu, cuma masih sangat jauh sekali, masih berbentuk maninya orang tua, kemudian maninya orang tua, sampai kepada orang-orang yang naik ke dalam perahunya Nabiullah Nuh alaihissalam. Makanya yang perlu kita tahu, Nabi Nuh adalah Rasul pertama. Nabi Nuh adalah Rasul pertama. Karena kalau Nabi Adam itu kan ya sudah, hanya jelasin kepada anak-anaknya saja, hanya menjelaskan dasar-dasarnya saja. Yang dakwah, benar-benar dakwah yang ada tantangannya, ini bedanya ulul azmi dan tidak. Nabi dan Rasul, kalau Nabi ya ketika dapat wahyu untuk diri sendiri, ya buat saya saja, nggak perlu saya share, saya bagikan ke para jamaah, nggak perlu saya bagikan ke masyarakat. Tapi kalau kalau Rasul ketika dapat wahyu maka harus disampaikan kepada umat. Makanya kadang Nabi itu mikir-mikir, kalau nyampein wahyu itu mikir-mikir. Ada beberapa hal yang memang ketika Nabi ingin menyampaikan itu mikir-mikir, takut dikira sombong. Makanya dalam satu hadis dikatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya ini pimpinannya seluruh umat manusia, tapi saya nggak sombong. Nah ini Nabi polemik ketika menyampaikan hadis ini, meriwayatkan hadis ini polemik, karena khawatir diagung-agungkan oleh umat. Nabi khawatir takut dianggap sombong. Padahal selama ini Nabi selalu memproklamirkan jangan sombong jadi manusia. Tapi di sisi lain karena kebutuhan wahyu, Nabi harus menyampaikan itu. Saya adalah orang yang mampu menyelamatkan kalian di yaumil kiamah. Ana sayyidul waladi Adam, saya pimpinan seluruh umat manusia. Makanya beberapa kali Nabi itu polemik. Kalau disampaikan saya takut dibilang sombong. Tapi kalau nggak disampaikan, ini wahyu dari Allah. Nah, para sahabat juga ya pengertian. Nggak gara-gara Nabi ngomong saya pimpinan seluruh umat manusia, akhirnya Nabi sombong. Nggak begitu. Nggak suudzon kepada nabinya, nggak suudzon kepada para ulama. Al-Hudur rahimakumullah, cukup sekian dari apa yang kami bahas, sedikit ya, dari apa yang saya bahas. Semoga menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.